Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farisan. Hari ini saya akan mempraktekkan praktikum 5 dengan modul fungsi. Yang pertama, fungsi, prosedur praktikum fungsi. Kita coba jalankan pada program ini. Ya, fungsi ini adalah bernama MySum dengan parameter 6x dan 6y, lalu dijumlahkan. Sebelumnya variabel myNumber ini berisi 0, lalu ditampilkan sebelum fungsi dijalankan myNumber hasilnya 0. Nanti myNumber nanti diisi oleh function MySum. Kita jalankan di browser. Coba. Ya, seperti ini. Sebelum fungsi dijalankan myNumber sama dengan 0, setelah fungsi dijalankan myNumber 7. Jadi function sama fungsi atau fungsi tersebut itu digunakan untuk menyimpan atau mengadopsi suatu operasi di dalam function tersebut berdasarkan dari tipe variabel dan juga parameter yang ada, seperti itu. Selanjutnya adalah ini return value. Kita coba sini set. Ini adalah function dengan nama myFunction dengan tipe integer dengan return value-nya adalah 10. Kita tampilkan hasilnya di browser, hasilnya 10 seperti itu. Lalu ubah menjadi return 10. Oke. Returnnya kita buat 10. Kalau dijalankan adalah error karena dia tidak sesuai dengan tipe variabel yang didefinisikan dari function tersebut. Jadi awal pendeklarasian dari fungsi tersebut adalah bertipe integer, tetapi kita memasukkan return value-nya bertipe string, maka fungsinya tidak bisa dijalankan. Lalu kita coba ubah di sini string. Sudah muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah tujuan dari bagian kode integer dan string di belakang nama fungsi, yaitu pendefinisian di belakang nama function itu adalah deklarasi tipe data dari suatu function. Kalau di Java itu setelah functionnya dan sebelum nama dari functionnya, tapi kalau di PHP setelah dari nama functionnya, seperti itu. Dan juga return value itu sangat mempengaruhi dari tipe dari functionnya. Ketika kita memasukkan tipe data yang sesuai dengan function, maka dia akan berjalan sesuai yang kita harapkan. Tetapi kalau kita tidak tidak mengisi function itu sesuai tipe datanya, maka dia akan error, terjadi error seperti itu. Selanjutnya adalah parameter bebas. Kita coba copy ini langsung aja. Oh, ini diisi oleh getMax. Jadi mencari dari mencari bilangan berapa yang paling besar, seperti itu kan ya.
Ini namanya variabel bebas dan kita bisa mengisi dengan titik-titik lalu diisi dengan nama variabelnya max, contohnya dengan tipe datanya integer. Bisa di returnnya kasih max variabel ada nah ini harusnya bisa. Supaya lebih rapi taruhnya ini nah kita bisa lihat di sini 20. Sebentar kita 20. Oke. Nah 20, 30, 40 sesuai dari output yang diharapkan. Jadi titik-titik ini dia bisa menerima beberapa parameter ya, tidak terdefinisi parameternya. Jadi kita bisa jadi function ini dengan titik-titik itu adalah kita bisa menampung parameter dengan bebas, dengan luasa, sangat fleksibel sekali. Lalu kita bisa memanggil function itu dengan getMax, dengan kita mengisi beberapa variabel pun dia masih bisa masih tidak error seperti itu. Lalu function ini digunakan untuk mencari mana yang maksimal dari angka yang sudah dimasukkan di parameter menggunakan max, yaitu suatu variabel bebas di PHP, dan itu untuk mengembalikan numerik dengan nilai yang paling tinggi seperti itu. Itu saja terakhir tugas sudah. Ini tugasnya sih. Setelah itu praktikum ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.